Sih buat Kang Danang yang telah bisa menyempatkan waktu saya berkunjung ke sini main tetangga, main ke tempat tetangga lah, ngobrol abrik ngobrol sama sini juga nongkrong di Balai Sawala. Kumasi Balai Sawala teh gitu. Udah. Nah, sedikit kan kia ya bro nya. Kan kita tuh punya seorang dewa. Iya di lingkungan orang. Kang Riki Ganesha atau putra Kang Riki disabit. Menurut pandangan anak muda lah kayak bro Apip, gimana sih tentang Kang Riki? Saya sedikit melihat track recordnya Kang Riki gitu. Dia kan nikah sama orang sini ya. Dia nikah sama orang sini. Dulu dia juga kan kalau nggak salah aktif di dunia motor player. Oh iya betul. Nah selepasnya dari itu beliau juga kalau nggak salah tuh salah satu pengurus di organisasi di luar partai. Betul. Saya pengen mencoba beliau itu, jadi gimana ya, berorganisasi itu jangan dalam satu hal gitu. Semuanya juga itu adalah organisasi, bahwa kehidupan kita juga organisasi ya. Keluarga kita organisasi. Nah, tapi saya pengen belajar organisasinya itu lebih dari seorang keluarga, di luar lingkungan keluarga. Saya pengen seperti beliau, saya pengen belajar. Kalau misalkan ada kesempatan, saya pengen ngobrol sama beliau gimana sih caranya gitu, cara berorganisasi. Oh ya nih, keberadaan seorang dewan menurut bro gimana terhadap anak muda lah intinya? Keberadaan dewan kata saya cukup membantu, karena yang paling saya lihat itu adalah dia memberikan wadah, memberikan ruangan untuk para pemuda bertukar pikiran di rumahnya. Karena di rumahnya kan ada sebuah aula itu tempat buat berbicara ya, buat riungan lah gitu. Saya apresiasi buat Pak Riki Ganesha gitu. Dia masih muda tapi punya potensi yang sangat gede. Kan gini bro, kan gak mungkin seorang dewan dalam artian memberikan program tanpa satu wadah kan? Iya. Betul nggak? Butuh. Tapi apapun itu ya akan juga resmi ya. Karena kan pada dasarnya harapan anak muda salah satunya ya mau dibawa kemana nih? Kita punya seorang dewa, kita punya tokoh muda yang insya Allah berhasil. Mau dibawa kemana? Tapi menurut akan nih, lebih baiknya kan kita bikin dulu lembaga ataupun ya semacam kumpulan ataupun komunitas yang positif, kita ajukan ke para dewan untuk diteruskan untuk menjadi aspirasi kan seperti itu. Nah dalam konteks ini si bro tuh punya wacana ataupun tujuan untuk membentuk lembaga atau gimana? Kalau misalkan dikasih kesempatan dan saya dikasih sehat, intinya gitu, pengen sih harapan saya membuat suatu lembaga misalkan dalam suatu hal ya, tokoh-tokoh kepemudaan dari yang misalkan hobi atau komunitas, tapi dibuat lembaga yang sifatnya formal. Jadi secara tidak langsung kita hobi ini tapi kita tersalurkan, kita senang ini kita tersalurkan dengan cara ADART yang benar gitu. Karena saya kenapa bukan menginduk ya, saya pengen beliau memberi tahu caranya tuh karena beliau ketika mudanya telah menjalankan roda kehidupan tersebut. Dari obrolan Kang Riki memang Kang Riki itu mengusulkan untuk segera membentuk, bukan cuma Sekondo ya, tidak terkait. Ini mah umum ya, ke semua lah, mengusulkan yang aktif para pemuda, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama membentuk satu wadah yang mana nanti beliau kan bisa mendorong ke kabupaten jadi aspirasi ya. Nanti pemerintah itu tidak akan memberikan bantuan kepada individu ataupun seseorang, tapi pemerintah itu memberikan anggaran. Ini kasih akan memberikan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemerintah itu supaya anggaran tersebut dapat berkembang menjadi kebaikan bagi masyarakat itu sendiri, terlepas untuk kepemudaannya, keagamaannya, ke masyarakatnya kan beda-beda lah. Akan juga sangat terima kasih kalau bro punya inisiatif seperti itu. Memang perlu hal-hal seperti itulah.
satu lagi mungkin apa yang mau disampaikan ke Kang Riki secara detail lah menurut pemikiran seorang Bro Apip dari kultur seorang pemuda, dari kultur yang wawasannya yang luas, dari kultur apa saja coba sampaikan. Mudah-mudahan didengarkan ya, bisa didengarkan sama Pak Riki. Saya pengennya itu sih punya wadah karena biar pemuda-pemudi itu punya kegiatan yang positif dan bisa menghasilkan. Tetapi menghasilkan itu bukan berarti untuk finansial kita jadi pribadi, tapi untuk berkembangnya ya daerah kita lah, memajukan daerah kita gitu sih. Dan saya harapan saya untuk Kang Riki itu, Kang Riki bisa lah mengajarkan saya sedikit demi sedikit. Ya saya bisa berkembang kayak Kang Riki. Pengen berbagi ya. Berbagi lah. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah itu. Jadi harapannya kan seperti ini mungkin ada timbal balik ya. Kita membuat wadah. Nah di saat seperti itu juga ada berupa penyuluhan mungkin ya. Via Kang Riki lah. Penyuluhan seperti apa yang memang bagus untuk kemajuan wilayah. Karena pada dasarnya ketika giat itu ada, mungkin pemerintah juga akan terbuka dengan giat tersebut. Lain lagi dengan ketika ada bahasa, ada peribahasa. Ketika orang rek ngesian gentong mah beak deak deui, gentong kebiasaan ada dimakan. Tapi ketika kita memberikan untuk satu kemajuan ataupun perkembangan melalui suatu wadah yang nantinya wadah tersebut akan bergerak aktif untuk pemberdayaan, ya apapun itu pemberdayaan ya banyak macam-macam ya. Dari mungkin dari bukan anggapan, pemikiran seorang anak muda macam Bro Apip kan lain dengan Akang kan gitu ya. Lain lagi dengan usul-usul yang lain yang terpenting kan ada kebersamaan dalam hal itu. Itu mungkin untuk Kang Riki ini bukan suatu tantangan, ini satu kewajiban. Ya karena adanya seorang wakil kita yang ada di parlemen lah, Kabupaten Bandung gitu. Jadi lebih gampang kan birokrasinya, soalnya kan ada ibaratnya udah ada orang yang di sana, kenapa sih enggak gitu. Pasti kan Kang Riki juga lebih mendahulukan yang lebih kenal gitu, soalnya kan saya punya motivasi, masa sih Kang Riki mengabaikan. Nah itu satu pemikiran yang memang patut diacungi jempol. Beliau Bro Apip ingin ada perubahan, bukan ada perubahan, nanti katakan lain, ada perkembangan, ada pemberdayaan minimal di daerah kita sendiri. Nanti setelah di daerah kita sendiri bisa meluas kan seperti itu. Seperti yang pernah diucapkan Kang Riki, tebarkan virus kebaikan itu kan. Salah satunya udah coba nih ke Bro Apip, tebarkan virus kebaikan. Katanya kan seperti itu. Akang desa yang notabene masih maaf ya, jauh kan yang akang mah seolah-olah jadi anak. Tapi karena mungkin ditempa dengan Bro Apip itu sering berkomunikasi dengan di luar wilayah, di luar lingkungan, dengan beberapa karakter masyarakatnya beda-beda, terbentuk satu pemahaman yang mana beliau itu ingin ada satu perubahan di wilayah, tidak tercantum itu Cipono atau yang terpenting ada pemberdayaan di ranah itu kan ya. Kang Dewan, Pak Riki, anak muda nih udah kahayang, boga kahayang, anak muda boga kahayang kan gitu. Walaupun kahayang kita Ciponan ya sih buat Kang Danang yang telah bisa menyempatkan waktu saya berkunjung sini main ke tempat tetangga lah, ngobrol abrik ngobrol sama sini ya, ngontrol Balai Sawala. Kumasi Balai Sawala teh gitu. Mantap. Ya, terima kasih untuk semuanya, buat teman-teman yang ada di sini juga di Balai Sawala, banyak yang lagi di sini. Mudah-mudahan dari kita ngobrol saya sama Kang Danang dapat nilai lebihnya gitu. Ya. Dan pesan saya terakhir buat Pak Riki, saya akan upload rumahnya. Ya. Saya akan upload rumahnya. Jangan lupa buat berkembangnya channel saya pribadinya dan channelnya juga Kang Danang, like, komen dan subscribe. Satu nuhun.